Baik, selamat siang teman-teman dan dosen penguji. Di sini kami kelompok SGDA 2 ingin mempresentasikan mengenai blood group incompatibility. Di sini ada anggota dari SGDA 2. Yang pertama ada Krisanti Valentin Margarita, Pandemade Gita Wedayanti, Madetias Abirama, Silaya Firndarma Sakti, yaitu saya sendiri, Niwayandiah Intan Harsika Sari, Putu Indrayani, Ida Bagus Rafa Jaka Pramana Bidada Rurus, Pandenyoman Anila Putri Maharani, Igusti Ayu Gita Widyaswari, Nikomang Astri Gita Iswari, Kristina Supartin Monika Uga, dan Sarah Rustita. Daftar isi untuk presentasi hari ini ada latar belakang, tujuan dan manfaat, definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, faktor resiko, pemeriksaan penunjang, treatment, dan juga kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Jadi golongan darah merupakan serangkaian antigen yang diwariskan yang ada di permukaan sel darah dan merupakan sel manusia yang berbeda dari berbagai jaringan dan beberapa sekresi tubuh. Jadi golongan darah sendiri dikemukakan pertama kali oleh Karl Landsteiner pada tahun 1901, di mana beliau telah menemukan dua antigen pada sel darah merah, yakni ada A antigen dan B antigen, atau yang lebih dikenal sekarang sebagai golongan darah ABO. Kemudian pada tahun 1937, Karl Landsteiner bekerja sama dengan Alexander S. Wiener telah menemukan golongan darah baru yang disebut dengan golongan darah RH, dan sejak itu golongan darah RH dianggap sebagai golongan darah terpenting kedua dalam penentuan golongan darah. Nah, untuk saat ini banyak ditemukan kasus inkompatibilitas golongan darah di Indonesia. Namun yang lebih sering dijumpai itu yaitu golongan darah ABO, dan kasusnya yang paling banyak adalah kasus bayi dengan ikterus, di mana dapat terjadi pada kehamilan dengan risiko 12%, tetapi hanya 2% yang diketahui mengalami hemolisis berat. Nah, di mana inkompatibilitas ABO ini dapat timbul akibat perbedaan golongan darah dari ibu dengan bayi yang mengakibatkan inkompatibel dan membentuk zat anti dari serum darah ibu. Jadi kondisi ini dapat menyebabkan imunitas dari ibu akan menganggap eritrosit bayi sebagai antigen di kandungan dan bisa mengakibatkan bayi dalam kandungan meninggal atau mengalami kelainan saat kelahiran. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut, kami mengangkat judul Blood Group Incompatibility untuk mengetahui lebih lanjut mengenai inkompatibilitas golongan darah, bagaimana hal tersebut dapat terjadi, dan cara menanggulanginya sehingga dapat mencegah komplikasi yang dapat timbul dari kasus ini, terutama untuk neonatus pada ibu, lalu keluarga, dan tenaga medis. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat. Tujuan dari student project kami ini yang pertama yaitu mengetahui definisi dari blood group incompatibility, mengetahui permulaannya, mengetahui etiologi dan epidemiologinya, mengetahui faktor resiko, dan mengetahui treatment apa saja yang dapat diberikan. Selanjutnya ada manfaat untuk pembaca, yaitu menambah wawasan mengenai blood group incompatibility, mulai dari definisi, epidemiologi, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, serta pengobatan dari blood group incompatibility. Dan untuk penulis, yaitu menambah wawasan dan pemahaman penulisan mengenai blood group incompatibility, serta melatih kemampuan penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya definisi. Jadi golongan darah itu dikategorikan menjadi A, B, dan O, serta diberi faktor RH positif atau negatif. Blood group incompatibility terjadi ketika golongan darah ibu bertentangan dengan golongan darah anaknya yang baru lahir. Sel darah merah ibu mungkin saja menyeberang ke plasenta atau janin selama kehamilan. Untuk RH incompatibility itu terjadi jika ibu memiliki RH negatif dan bayi memiliki RH positif. Tubuh ibu akan menghasilkan respon imun otomatis yang menyerang janin atau sel darah bayi yang baru lahir, seolah-olah mereka adalah penyerang virus atau bakteri. Respon imun ini berkembang dengan cukup lambat dan jarang terjadi masalah yang serius pada kehamilan pertama. Namun pada kehamilan berikutnya, dengan RH incompatibility dapat memiliki risiko yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya ada ABO incompatibility, termasuk dalam kategori penyakit hemolitik autoimun pada bayi yang baru lahir atau HDN, di mana ini disebabkan karena adanya kerusakan sel darah merah janin atau neonatal oleh antibodi imunoglobulin G atau IgG ibu. ABO incompatibility ini dialami hampir secara eksklusif oleh ibu dengan golongan darah O positif dan bayi dengan golongan darah A dan B.
Bayi yang terkena ABO incompatibility ini mengalami beberapa derajat hemolisis, umumnya datang dengan ikterus dan biasanya terjadi dalam 24 jam pertama kehidupannya. Next. Baik, selanjutnya itu ada epidemiologi. Nah, ABO incompatibility ini terjadi karena antibodi yang mengembang dari sel darah ibu yang menyebabkan sel darah bayi yang dapat menyebabkan bayi itu terkena penyakit kuning. Nah, hal ini itu terjadi pada 1 minggu pertama kelahiran bayi. Dan dari sebuah studi didapatkan bahwa kejadian pada bayi laki-laki lebih rentan terkena ABO incompatibility daripada pada bayi perempuan. Next. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi. Yang pertama itu transfusi darah, di mana terdapat 4 jenis golongan darah yaitu A, B, AB, dan O. Terdapat juga 4 fenotip dari golongan darah ABO ini, yaitu A, B, dan O, serta AB. Nah, golongan darah A ini memiliki antigen A, sedangkan golongan darah B memiliki antigen B, terus golongan darah AB memiliki antigen A dan B, dan golongan darah O tidak memiliki antigen. Terus sistem imun individu akan membentuk antibodi terhadap antigen dari golongan darah lain yang tidak terdapat dalam sel darah merah individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya inkompatibilitas ini juga bisa terjadi pada saat kehamilan, di mana bisa terjadi inkompatibilitas ABO dan inkompatibilitas RH. Yang pertama, inkompatibilitas ABO adalah suatu kondisi medis di mana golongan darah antara ibu dan bayi berbeda sewaktu masa kehamilan. Sistem imun individu akan membentuk antibodi terhadap antigen dari golongan darah lain yang tidak terdapat dalam sel darah merah individu. Oleh karena itu, inkompatibilitas ABO sering dijumpai pada ibu hamil yang memiliki golongan darah O dengan bayi yang memiliki golongan darah A atau B. Yang kedua yaitu inkompatibilitas RH adalah suatu kondisi yang terjadi di mana seorang wanita hamil memiliki darah RH negatif dan bayi dalam rahimnya memiliki darah RH positif. Jika ibu memiliki RH negatif, sistem kekebalan tubuhnya memperlakukan sel-sel RH positif janin seolah-olah mereka adalah substansi asing dan membuat antibodi terhadap sel-sel darah janin. Sekian dari etiologi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah ABO incompatibility atau inkompatibilitas darah ABO. Jadi, antibodi maternal yang melewati transplasenta merupakan salah satu penyebab dari penyakit hemolitik pada janin dan bayi baru lahir. Antibodi ini akan menyebabkan komplement efek kaskade yang diaktifkan oleh anti A dan anti D maternal yang dapat melewati plasenta serta berikatan dengan sel darah merah. Proses ini mengakibatkan terjadinya hemolisis sel darah merah pada neonatal ketika masih bersirkulasi pada janin, sehingga menghasilkan katabolisme kini dan peningkatan produksi bilirubin secara langsung. Jadi inkompatibilitas ABO ini merupakan permasalahan biokimia dasar di mana tubuh ibu itu membentuk sistem kekebalan terhadap antigen dari golongan darah ABO manapun yang tidak ditemukan di dalam tubuhnya. Jadi hal ini didasari oleh golongan darah itu memiliki antigen yang berbeda-beda, seperti golongan darah A yang memiliki antigen A, golongan darah B yang memiliki antigen B, golongan darah AB yang memiliki antigen AB, dan golongan darah O yang tidak memiliki antigen. Bisa di next? Baik, jadi di sini ibu dengan golongan darah O yang menikah atau memiliki anak dengan ayah bergolongan darah A ini akan menghasilkan anak yang bersifat O kompatibel atau A inkompatibel. Jadi hal ini terjadi karena
ibu bergolongan darah O akan mempresentasikan tipe imunoglobulin G atau IgG yang bisa dengan mudah melewati plasenta menuju ke janin, serta hal ini akan menyebabkan hemolisis di usia awal kehamilan. Jadi IgG yang dipresentasikan oleh ibu dengan golongan darah O ini cenderung lebih kuat dibandingkan dengan imunoglobulin M atau IgM yang biasanya dipresentasikan oleh ibu dengan golongan darah A atau B. Jadi IgM ini tidak bisa melewati plasenta sehingga prevalensi kejadian inkompatibilitas ABO ini cenderung lebih tinggi pada ibu bergolongan darah O dibandingkan dengan ibu bergolongan darah A atau B. Jadi hemolisis dari sel darah merah ini akan meningkatkan kadar bilirubin. Jadi di dalam kandungan atau in utero, bilirubin ini akan diekskresikan oleh ibu sehingga tidak nampak hiperbilirubin pada bayi. Tetapi jika hal ini terus terjadi atau hemolisis ini terus berlangsung, maka bayi akan mengalami hiperbilirubinemia ketika lahir. Sekian dari saya, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan RH incompatibility. Jadi risiko sensitisasi terhadap antigen RHD akan berkurang bila bayi ada ketidakcocokan golongan darah ABO. Setiap sel bayi yang lolos ke dalam sirkulasi ibu akan dihancurkan dengan cepat oleh anti A atau anti B sehingga mengurangi kemungkinan terpaparnya antigen RHD. Risiko sensitisasi tersebut sangat bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, volume perdarahan transplasenta. Yang kedua, tingkat respon imun ibu. Yang ketiga, adanya ketidakcocokan ABO secara bersamaan. Jadi, ibu yang memiliki resus negatif dan janin atau anaknya yang memiliki resus positif akan memicu dari terbentuknya antibodi anti-resus pada kehamilan kedua dan seterusnya. Ini mengarah pada serangkaian aktivasi jalur imunogenik yang berpuncak dari terbentuknya antigen D atau diproduksinya antibodi anti-D. Pada ibu, anti-D yang terbentuk saat sensitisasi adalah imunoglobulin M, di mana imunoglobulin M ini tidak dapat melalui plasenta, jadi dia tidak bisa menembusi plasenta. Selanjutnya akan diikuti dengan terbentuknya imunoglobulin G yang nantinya akan melalui plasenta, jadi dia bisa menembus plasenta, kemudian berlanjut dengan memasuki sirkulasi dari bayi untuk berikatan dengan RHD pada eritrosit dari bayi tersebut, yang nantinya akan berpengaruh dari hemolisis eritrosit dari janin atau bayi tersebut. Next, selanjutnya ibu dengan RH negatif bisa menjadi sangat peka terhadap antigen D karena telah terpapar antigen D dengan beberapa cara. Yang pertama adanya paparan darah janin RH positif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berikutnya ada karena persalinan, misalnya karena vagina atau operasi sesar. Kemudian yang ketiga ada ancaman keguguran. Keempat ada perdarahan antepartum, misalnya seperti adanya placenta previa, solusio, ada vasa previa, dan ada ruptur uterus. Kemudian adanya trauma, adanya vertisefalik eksternal, adanya prosedur invasif, misalnya seperti pengambilan sampel pilus korionik atau amniocentesis, kemudian adanya kehamilan ektopik atau kehamilan mola, adanya paparan non-fetal pada darah RH positif, ada dilakukannya transfusi atau transplantasi sumsum tulang, dan adanya cedera karena tertusuk jarum. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari blood incompatibility, yang pertama itu pada ABO incompatibility, yang dimana terjadi faktor risikonya terjadi ketidakcocokan pada golongan darah ABO pada saat proses transfusi darah.
Hal tersebut dapat memicu terjadinya hemolisis eritrosit yang berujung pada kematian. Kemudian faktor risiko juga dapat terjadi apabila seorang ibu dan anak yang dikandungnya itu mengalami perbedaan golongan darah. Dan, nantinya tuh prosesnya eritrosit dan antibodi ibu akan menuju ke janin melalui plasenta, sehingga nantinya eritrosit janin akan diserang oleh antibodi ibu tersebut, sehingga bayi tersebut mengalami hemolytic disease of newborn atau HDMNB. Kemudian untuk yang kedua itu adalah faktor risiko pada rhesus incompatibility. Nah, itu faktor risikonya dapat terjadi apabila ibu hamil memiliki rhesus yang berbeda dengan bayi yang adik kandungnya. Nah, umumnya itu terjadi apabila ibu tersebut memiliki rhesus negatif dan bayi memiliki rhesus positif. Nah, hal tersebut dapat memicu terjadinya hemolisis anemia pada bayi, dan faktor risiko dari rhesus incompatibility ini menjadi meningkat apabila wanita dengan rhesus negatif terpapar rhesus positif pada kondisi-kondisi tertentu seperti kondisi trauma atau pendarahan pada saat kehamilan sebelumnya, kemudian terjadi ketidakcocokan pada transfusi ataupun pada saat setelah transplantasi, dan juga yang terakhir itu pernah mengalami keguguran di kehamilan sebelumnya. Sekian, akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan penunjang. Next. Di mana di sini kita akan membahas mengenai ABO incompatibility dan juga RH incompatibility juga. Untuk pemeriksaan pada ABO itu sendiri ada direct test COM, di mana tes tersebut menunjukkan apakah ibu telah memiliki antibodi dan apakah antibodi tersebut telah berpindah melalui plasenta ke bayinya. Lalu yang kedua adalah indirect test COM, biasanya ini pada pencegahan. Ini akan menemukan antibodi tertentu yang ada di bagian cairan darah atau serum. Antibodi ini dapat menyerang sel darah merah tetapi tidak melekat pada sel darah merah. Nah, jika hasil pemeriksaannya itu normal pada kedua tes, yaitu direct dan indirect, itu artinya tidak ada antibodi yang ditemukan. Jika hasilnya abnormal, dapat dilakukan penanganan dan pencegahan. Lalu yang untuk RH-nya itu sendiri, yang pertama dengan menguji keberadaan antibodi RH positif darah pada ibu, lalu yang kedua melakukan ultrasonografi untuk mendeteksi pembesaran organ atau penumpukan cairan pada janin, lalu yang ketiga melakukan amniocentesis, ini tes yang dilakukan untuk menentukan kelainan kromosom dan genetik saat cacat lahir tertentu. Dan lalu yang keempat yang terakhir adalah dengan melakukan pengambilan sampel sebagian darah dari tali pusat janin, seperti pengambilan sampel darah umbilikal perkutan selama kehamilan untuk memeriksa antibodi, bilirubin, dan juga anemia pada janin. Mungkin sekian dari saya, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai treatment. Di hal yang pertama harus dilakukan, yaitu pastikan bayi terdiagnosis HDN. Setelah diagnosis ditegakkan, ada sebuah organisasi bernama American Academy of Pediatrics atau AAP. Organisasi ini membuat sebuah pedoman di mana terdapat nomogram yang menunjukkan risiko dari kadar hiperbilirubinemia dan digunakan sebagai alat dasar untuk pengelolaan hiperbilirubinemia. Apabila setelah melakukan sesuai pedoman yang diberikan oleh AAP tersebut, namun serum bilirubin dari bayi yang menderita HDN ini masih belum turun, dapat diberikan hidrasi oral berupa intravena maupun imunoglobulin intravena atau exchange transfusion bila diperlukan. Fototerapi juga diperlukan dalam treatment bayi yang terdiagnosis HDN, di mana fototerapi dilakukan berdasarkan kadar serum bilirubin dan respon pengobatan. Nah,
cara kerja dari fototerapi ini, jadi bayi itu diharuskan untuk menyusui setiap 2-3 jam. Itu bisa ASI maupun susu dalam botol. Fototerapi juga memerlukan bilik blanket dan lampu fototerapi. Lampu ini diletakkan di atas kepala bayi sejarak 15-20 cm. Apabila sudah melakukan pedoman fototerapi yang diberikan AAP ini, namun kadar serum dari bayi masih juga melebihi dari sama dengan 25 mg per desiliter, exchange transfusion dapat dilakukan dengan ketentuan cross-match, harus cross-match. Karena bayi yang menderita HDN ini juga jika mengalami penurunan berat badan sebanyak lebih dari 12%, dapat diberikan susu formula, susu perah, dan juga hidrasi intravena. Nah, kalau jika sudah kadar bilirubin bayi tersebut menurun sampai 13-14%, terapi fototerapi dapat dihentikan, dan namun dengan catatan kadar dari serum bilirubin masih dipantau secara ketat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Jadi blood group atau golongan darah ini dapat dibagi menjadi golongan darah A, B, dan O, serta diberi faktor RH positif maupun negatif. Sedangkan blood group incompatibility terjadi ketika golongan darah ibu bertentangan dengan golongan darah anaknya yang baru lahir. Risiko ini paling tinggi terjadi saat mendekati atau selama persalinan. Ketidakcocokan ini terjadi pada kehamilan saat ibu diimunisasi oleh sel-sel janin yang melewati plasenta. Incompatibility ini dapat dibedakan menjadi dua, yakni incompatibility ABO atau ABO incompatibility dan rhesus incompatibility. ABO incompatibility ini lebih sering dijumpai di Indonesia dibandingkan incompatibility golongan darah lainnya. Kasus-kasus yang banyak ditemukan di bayi itu terjadi dengan ikterus, terutama pada bayi yang kurang dengan persentase 25% sampai 50% dibandingkan dengan cukup bulan. ABO incompatibility ini merupakan permasalahan biokimia dasar di mana tubuh ibu membentuk sistem kekebalan terhadap antigen golongan darah ABO maupun tidak ditemukan di dalam tubuhnya. Hal ini terjadi karena masing-masing golongan darah ini memiliki antigen yang berbeda-beda. Perbedaan antigen ini menginduksi terjadinya reaksi antibodi dari tubuh ibu terhadap janin yang dikandungnya. Sedangkan incompatibilitas RH ini adalah suatu kondisi yang terjadi di mana seorang wanita hamil memiliki RH negatif dan bayi dalam bayi dalam rahim itu memiliki RH positif. Jadi pemirsa penunjang yang digunakan adalah menggunakan metode deteksi tes COMS. Jadi setelah golongan darah bayi itu lahir, setelah golongan darah bayi baru lahir itu teridentifikasi dan memiliki incompatibilitas atau ketidakcocokan pada golongan darah ibu, selanjutnya darah itu akan diuji untuk dapat mengetahui apakah terdapat hemolisis dengan direct antibody treatment atau DAT atau indirect antiglobulin test atau IAT. Jadi selain itu pada saat bayi yang mengalami HDN, penata laksananya itu dengan melakukan pemantauan serum, bilirubin, hidrasi oral, dan fototerapi. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih.